Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nurjaman. Saya dari kelas SI 20I. Ini adalah video pemenuhan tugas mata kuliah arsitektur eh, arsitektur dan organisasi komputer. Di mana dalam video ini saya akan menjelaskan tentang apa itu set instruksi dan juga elemen-elemen yang membangunnya. Oke, tanpa basa-basi lagi, saya akan langsung saja ke penjelasannya. Dan yang pertama, saya akan menjelaskan tentang apa itu set instruksi. Set instruksi atau set instruksi mesin didefinisikan sebagai suatu aspek yang hanya bisa dilihat oleh pemrogram, atau juga set instruksi ini bisa diartikan sebagai suatu instruksi yang dieksekusi oleh CPU dan memiliki fungsi tertentu. Selanjutnya saya akan menyebutkan dan akan menjelaskan juga 4 set elemen-elemen yang membangun set instruksi. Yang pertama itu ada operation code. Yang kedua ada search operand reference. Yang ketiga ada result operand reference. Dan yang keempat itu ada next instruction reference. Saya akan menjelaskan mulai dari operation code terlebih dahulu. Operation code atau opcode mendefinisikan sebuah operasi yang dilakukan. Kode operasi opcode ini biasanya berbentuk kode biner. Dalam komputasi, sebuah opcode atau kode operasi adalah bagian dari instruksi bahasa mesin yang menentukan operasi yang akan dilakukan. Selain opcode itu sendiri, instruksi biasanya menentukan data mereka akan memproses berupa operan. Selain opcode, digunakan untuk arsitektur set instruksi dari berbagai CPU yang merupakan perangkat keras. Mereka juga digunakan di mesin komputasi abstrak selain sebagai bagian dari spesifikasi kode byte mereka. Spesifikasi dan format opcodes ini diletakkan dalam arsitektur set atau sering disingkat sebagai ISA ya, ISA dari prosesor tersebut yang mungkin menjadi CPU umum dan unit pengolahan yang lebih khusus. Source operand reference artinya operasi dapat berasal dari lebih dari satu sumber. Operan itu sendiri adalah input instruksi. Sumber dan hasil operan dapat berada di salah satu dari ketiga hal berikut ini. Yang pertama yaitu memori utama atau memori virtual. Dengan referensi alamat berikutnya, maka alamat memori utama atau virtual harus diketahui. Yang kedua yaitu ada register CPU, yaitu instruksi harus diberikan nomor registry yang dimaksud. Dan yang ketiga, yang terakhir adalah perangkat input-output atau I/O. Perangkat I/O ini merupakan instruksi yang harus menspesifikasikan modul input dan output yang diperlukan oleh operasi. Selanjutnya ada result operand reference. Ini mungkin tidak akan saya jelaskan secara panjang, saya akan menjelaskan secara singkat. Jadi result operand reference ini merupakan hasil atau keluaran dari operasi yang dilaksanakan. Contoh set instruksi dalam contohnya dalam Microsoft, kita sering melihat instruksi print, quick print, print preview dan sebagainya. Atau jika kita analogikan dalam hal yang lebih mudah kita pahami, contohnya dalam matematika ketika kita menambah 5 ditambah 5 sama dengan 10. Nah, 10 inilah yang merupakan hasil dari perintah operan atau si result operand reference ini. Dan yang terakhir ada next instruction reference. Elemen ini menginformasikan kepada CPU posisi instruksi berikutnya yang harus diambil dan dieksekusi itu apa. Next instruction reference ini memberitahu CPU untuk mengambil atau fetch instruksi berikutnya setelah instruksi yang dijalankan sebelumnya telah selesai. Search dan result operand dapat berupa salah satu di antara 3 jenis berikut ini, yaitu 3 jenis yang sudah kita tadi sebutkan di nomor kedua. Yang pertama itu ada main memory atau virtual memory, yang kedua ada CPU register, dan yang ketiga adalah input output device atau perangkat. Selanjutnya saya akan sedikit memaparkan tentang tipe-tipe instruksi yang biasanya ada di dalam sebuah set instruksi mesin. Yang pertama itu ada pengolahan data. Seperti namanya,
Tip instruksi pengolahan data ini digunakan untuk proses-proses pengolahan data seperti melakukan recording, seperti melakukan sebuah pemutaran musik uh, dan pengolahan data yang lainnya yang bisa luas sekali jangkauannya. Dan selanjutnya ada tipe instruksi perpindahan data atau data movement. Ini umum sekali karena bisa kita lakukan entah itu di komputer maupun HP. Jadi contoh dari instruksi perpindahan data ini seperti saat kita memindahkan sebuah folder, memindahkan sebuah file, atau melakukan sebuah reset, atau melakukan load dari saat kita membuat dokumen, itu merupakan salah satu contoh dari instruksi perpindahan data atau data movement. Selanjutnya ada set instruksi penyimpanan data atau data storage. Mungkin ini akan mudah dipahami karena hanya ada dua jenis instruksi biasanya untuk jenis dari tipe instruksi ini. Yang pertama adalah save dan yang kedua adalah save as. Save yaitu menyimpan secara langsung file itu dengan format itu, dan save as adalah menyimpan sebuah dokumen dengan memiliki format terbaru yang bisa kita pilih, mau itu format apa sebagai format selanjutnya. Dan itulah penjelasan sedikit tentang apa itu set instruksi, lalu 4 elemen pendukungnya, dan juga tadi saya menjelaskan sedikit tentang tipe-tipe instruksi yang ada dalam set instruksi. Mungkin begitu saja video dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.